bersama Mau'izatul Hasanah, untayan-untayan ilmu yang penuh makna insyaallah dari Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di malam hari ini di tempat yang penuh dengan cahaya, cahaya wirathah. Dari seorang guru ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat cahaya tersebut terasa dengan sanad. Falaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Karena tanpa sanad pengambilan ilmu dari seorang guru kepada gurunya, maka setiap orang mampu untuk berbicara. Bahkan Al-Imam Suyuti beliau mengatakan, wal 'alimu 'indal 'awami man sa'idal mimbar. Orang alim definisinya bagi orang awam adalah orang yang bisa naik panggung. Itu adalah orang alim. Namun bagi orang yang faham tentang hakikah, dia akan merasakan dzauq perbedaan ketika mendapatkan ilmu atau ijazah, pembacaan salawat, dzikir dan semisalnya dari seorang guru yang mengambil keilmuan dari gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di zawiyah Sayyidil Imam Al-Qutub Abil Abbas Sidi Ahmad At-Tijani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk pecintanya. Dan saya sengaja tadi datang lebih awal untuk datang duduk di sini supaya mendapat ijazah juga, tapi terlambat. Sabaqaka biha Ukasyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang mau masuk syurga? Salah seorang di antara sahabat menunjuk tangan, doakan saya ya Rasulullah untuk mendapat syurga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai Ukasyah, kamu mendapatkan syurga. Maka salah seorang di antara sahabat yang terlambat mengatakan, saya masukkan juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Mudah-mudahan orang yang lahik seperti saya ini bisa nyambung kepada sabik, kepada antum-antum semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya masuk di dalam daerah ini adalah masuk ke dalam dairatul aman. Ma'ahum la yakhaf la yakhaf. Ketika kita bersama mereka, kita tidak pernah boleh untuk takut, karena sesungguhnya jalan mereka adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan pengambilannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kaidah yang datang daripada pengajaran mereka bahwa Nabi Muhammad adalah nasirul haqqi bil haqq. Nabi Muhammad adalah penolong agama Allah. Al-haq huwa Allah, bil-haq al-kitab was sunnah, sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang Al-Qur'an dan sunnah, dan kita didakwahi oleh Nabi Muhammad untuk ikut serta kepada hal tersebut. Oleh karena itu, Sayyidil Imam Ahmad At-Tijani beliau mengatakan, idza amartukum bi syai'in fazinuhu bi mizan syara'.
Kalau saya perintahkan kalian kepada sesuatu, maka kalian harus timbang sesuai atau tidak dengan syariat. Ini adalah perintah daripada para ulama-ulama ahlillah, yang memang mereka yang dikejar oleh mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai pecinta beliau dengan hakikat kecintaan kepada beliau. Dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan guru-guru kita, Sayyidil Walid Kiai Haji Misbahul Anam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau orang-orang yang mendapatkan afiah sehingga senantiasa mampu untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran. Kepada akhina fillah Ustaz Kiai Haji Muhammad Misbahul Anam, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau. Para ikhwani, para doa, para da'i, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Ini luar biasa ini. Musim pandemi ini luar biasa. Tapi baru kali ini saya lebih dari jam 12 bisa ceramah. Alhamdulillah. Ini dekengannya kuat banget ini kayaknya. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak berikan kepada banyak orang. Itu artinya apa? Allah inginkan kebaikan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Itu namanya mantuqul hadis. Kalau yang saya fahami adalah mafhumnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan persulit dia melakukan hal-hal yang positif seperti menuntut ilmu. Artinya mafhumnya apa? Kita ini disayangi oleh Allah, dan Allah memberikan bukti. Kalau bahasa orang sekarang dikasih kode bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Jangan dianggurin, jangan dibiarin. Ambil kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah permudah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk kebaikan, maka Allah akan permudah langkah dia untuk mendapatkan kebaikan. Kalau Allah ciptakan dia untuk menjadi orang yang akan menempati nerakanya Allah, walaupun semua orang berusaha untuk menjadikan dia baik, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menjadi baik. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita bisa meminta kepada Allah, artinya Allah mau memberi ijabah. Ketika kita didatangi oleh ulama-ulama yang memang jelas keilmuannya, artinya apa? Memang Allah inginkan kita ini mendapatkan sanad keilmuan yang jelas. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita berdoa, artinya Allah mau mengijabah doa kita. Oleh karena itu syukuri nikmat Allah. Terima kasih kepada Allah. Jaga nikmat ini, dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus-menerus mendapatkan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga ulama-ulama kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Karena sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada seorang hamba, Allah akan kasih musibah. Jadi jangan anggap bahwa sesungguhnya musibah yang didapati oleh seseorang itu tanda bahwa makhluk tersebut lemah. Wallahi tidak. Nabi Muhammad SAW bersabda juga dalam hadis yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasulullah SAW, orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan kasih musibah. Semakin tinggi maqam dan derajatnya, semakin besar musibah yang akan didapati. Nabi Muhammad baru 2 bulan di perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Nabi Muhammad baru berusia 6 tahun, ibundanya meninggal. Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Musibah demi musibah. Nabi Muhammad lagi keren-kerennya dikenal dengan Al-Amin. Lagi viral-viralnya. Semua orang mengeluh-ngeluhkan Nabi Muhammad ketika beliau berusia 40 tahun. Apalagi di awal-awal 35 tahun ketika Rasulullah SAW yang menjadi penentu untuk memindahkan Hajar Aswad. Artinya Nabi Muhammad dikenal di mana-mana. Tiba-tiba dicemooh. Orang yang kalau lagi tinggi dijatuhkan itu lebih sakit. Kalau kita nggak punya apa-apa dijatuhkan ya wajar, memang nggak punya apa-apa. Tapi ketika seseorang sedang di atas kemudian dijatuhkan, artinya apa? Ketika dia sabar, ini betul-betul sabar. Nabi Muhammad SAW mendapatkan musibah demi musibah. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak mulia.
Kalau saja kemuliaan itu dilihat dari sedikitnya musibah seseorang, maka tentu Nabi Muhammad adalah makhluk yang tidak akan pernah mendapatkan musibah. Tapi Nabi Muhammad mendapatkannya. Oleh karena itu ikhwani, ketika kita mendapatkan musibah atau kita melihat seseorang mendapatkan musibah, musibah tersebut bukanlah sebagai siksaan Allah, akan tapi semakin tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sesungguhnya kadar pahala hamba ini jauh lebih besar dibanding hamba-hamba yang lemah. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Sabar untuk diri kita, sabar untuk orang tua kita, sabar untuk guru-guru kita, sabar untuk ulama-ulama kita. Jangan ceroboh, jangan ceroboh. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada negara kita. Amin ya rabbal alamin. Selagi ulama-ulama tariqah masih ada, selagi ulama-ulama yang lurus masih ada, insyaallah negara kita aman. Saya ini sudah keliling dunia, sudah melihat di beberapa tempat. Orang-orang itu nangis pengen jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu enak. Di sana mereka berkata, Habib, saya ini pengen majelis-majelis, bisanya cuma lihat dari YouTube, bisanya cuma lihat dari Instagram, bisanya cuma lihat dari Facebook. Majelis-majelis di Indonesia, bahkan di saat pandemi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah kita. Artinya apa? Ini kenikmatan yang luar biasa. Jaganya dengan apa? Jaganya dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Ini enggak. Kita terkadang sesuatu syariat saja dijadikan alat untuk maksiat. Syariat dijadikan alat untuk maksiat. Makanya Sayyidi Syekh Abil Abbas Sayyidi Ahmad At-Tijani marah. Beliau katakan ketika ada salah seorang di antara kalian menggunakan salawat Al-Fatih untuk urusan yang tidak benar, maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di hatinya kebencian kepada kami, kepada tariqah kami, sehingga Allah rusak mabda' dia, akidah dia, sehingga dia menjadi orang pembenci kami dan dia jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, fara'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya maksiat bisa menghilangkan nikmat dari Allah. Syukur, bersyukur kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama, al-i'tiqadu bil qalb, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Syukur kepada Allah itu 3 syaratnya. Yang pertama harus yakin dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah, dan terakhir harus diaplikasikan dengan anggota badan. Oh, bilang saya mah sudah syukur, alhamdulillah, itu belum syukur. Baru yakin dengan hati dan diucapkan dengan lidah, itu namanya alhamd. Walhamdu wa syukru mutaghayyiran. Hamd dan syukur berbeda. Kalau hamd perlu kepada i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan, tapi ketika syukur ditambahkan 1, harus ada bukti, itu namanya syukur. Ketika kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mata, apa yang kita lakukan? Kita yakini dengan hati, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita jaga mata kita jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Tidak boleh. Itu bukan syukur namanya. Wah, saya yang penting sudah syukur Habib, insyaallah Allah Subhanahu wa taala katakan la in syakartum la azidannakum, saya akan tambah. Belum syukur, itu baru hamdun, baru memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pulang dari tempat ini kita harus pandai-pandai bersyukur. Oh, saya tadi sudah tahu nih arti syukur. Saya harus yakin dengan hati, saya ucapkan dengan lidah. Pulang dari tempat ini saya akan jaga kaki saya. Jangan sampai saya jalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Tangan saya akan jaga, mata saya akan jaga, lisan saya akan jaga. Supaya apa? Supaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan orang yang bersyukur akan ditambah. Tangannya yang tadinya biasa-biasa saja, mungkin Allah berikan kelebihan.
Hartanya yang sedikit bisa memberikan kepada orang lain harta yang banyak. Karena apa? Karena pandai bersyukur. Ataupun yang tangannya yang tadinya tidak memiliki apa-apa, Allah berikan karamah. Kakinya yang tidak bisa apa-apa, Allah beri karamah. Matanya yang tidak bisa memandang kepada sesuatu selain apa yang ada di hadapannya, bisa melihat kepada hal-hal yang jauh, bukan sesuatu yang mustahil. Nabi Muhammad yang katakan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi." Nabi Muhammad yang katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku yang akan menjadi tangannya, aku yang akan menjadi kakinya, aku yang akan menjadi matanya. Bagaimana maksudnya menjadi mata? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan adanya al-ismah atau al-hifz min Allah. Allah jaga matanya yang tadinya mau ngelihat kepada hal-hal yang haram, tiba-tiba kelilipan. Kakinya yang tadinya mau jalan ke tempat-tempat yang tidak baik, Allah jadikan tabrakan. Itu bukan tanda bahwa sesungguhnya Allah benci kepadanya, tidak. Tapi Allah jaga dari hal-hal yang Allah tidak inginkan. Bisa jadi itu penjagaan, bisa jadi kata ulama yang dimaksud daripada matanya mata Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Sedang berkhutbah, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Sariyah al-jabal al-jabal." Wahai Sariyah, naik ke atas gunung. Seakan-akan beliau sedang mengatur strategi peperangan, padahal sedang di atas mimbar. Lalu sebagian daripada hadirin mengatakan, "Laqad khabula fi aqli." Sayyidina Umar sudah mulai menggila katanya. Kok enggak nyambung? Pertama ngomong bertakwa, tiba-tiba ngomong tentang peperangan. Setelah beberapa bulan, pulanglah rombongan dari negeri Syam membawa kemenangan. Ditanya, kok bisa jumlah yang sedikit bisa menang? Dikatakan bahwa sungguhnya kami hampir kalah, tapi tiba-tiba kami mendengar suara seperti datang dari langit. Suaranya menyerupai suara Umar bin Khattab, memberitahu di mana lokasi musuh, sehingga kami berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dari situ orang ini faham bahwa sesungguhnya bukan hanya mata bisa memandang ke tempat yang jauh, tapi suaranya pun Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan ke tempat yang jauh. Wah, ini kayaknya omong kosong, enggak rasio. Oh, kayak enggak benar. Sekarang saya tanya sama antum semua. Umat Nabi Muhammad sama umat terdahulu mana yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad sama umat terdahulu mana yang lebih mulia? Mana dalilnya? Al-Qur'an. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Dalilnya qat'i dari Al-Quran bahwa umat Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Dan Nabi kalian, Nabi Muhammad, lebih mulia dari Nabi-Nabi terdahulu. Rasulullah SAW Allah puji dalam Al-Quran, wa kadzalika faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Aku angkat derajat Muhammad setinggi-tingginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW Nabi yang terbaik. Umat Nabi Muhammad umat terbaik. Dalilnya mana? Dalilnya dari Al-Quran. Sekarang kalau orang yang terbaik sama orang yang di bawahnya, Al-Fadil wal-Mafdul. Ada orang yang tidak terlalu kaya bisa mengeluarkan uang 1 juta. Orang yang di atasnya yang lebih kaya, masuk akal nggak ngeluarin uang 10 juta? Masuk akal. Oke, sekarang kita sepakat bahwa sesungguhnya orang yang lebih mulia bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat dibanding orang yang di bawahnya. Sepakat? Oke. Sekarang kalau kita membaca di dalam Al-Quran, saya menggunakan dalil yang qat'i saja langsung. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Isa memiliki satu umat. Umatnya bisa tidur sebentar. Mereka anggap mereka tidur sebentar, tahu-taunya 300 tahun lebih. Itu cuman umat Nabi Isa. Nabi apa bukan mereka? Tidak ada ulama tafsir yang mengatakan bahwa mereka ini nabi. Mereka hanya pengikut Nabi Isa. Ada seorang wanita, walaupun Siti Maryam ini ada sebagian ulama khilaful aqwal mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, tapi ini dhaif sekali. Umumnya semua mengatakan bahwa Siti Maryam adalah orang salihah, bisa mendapatkan makanan dari langit, padahal beliau hanya umat seorang nabi.
Ada lagi umat Nabi Isa yang tidur beratus-ratus tahun, hanya seorang umat. Kalau umat Nabi terdahulu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu, kenapa umat Nabi Muhammad tidak bisa? Berarti umat Nabi Muhammad jauh lebih bisa. Tapi nggak ada buktinya. Memang Al-Quran turun untuk umat Nabi Muhammad, sehingga ceritanya itu tidak ada. Tapi apakah bisa terjadi? Bisa sekali. Dengan akal dan nakal bisa itu terjadi. Artinya karamah memang ada. Karamah para ulama-ulama kita memang ada. Oleh karena itu ikhwani, sebagian orang itu terkadang tidak memahami Al-Quran, kemudian mereka katakan kami adalah pemegang Al-Quran. Mereka ikut kepada Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka fahami. Oleh karena itu kita ikut kepada mereka-mereka yang jelas. Ini guru saya ngambil ilmunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Disebutin lagi namanya. Gurunya lagi ngambil dari siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi ngambil dari siapa? Dari gurunya lagi. Kalau ini gak jelas terkadang. Kamu dapatnya dari mana? Dari Syekh Google dia bilang. Atau dari Syekh YouTube atau semisalnya. Wal'iyadu billahi min dalik. Maka keilmuan-keilmuan seperti ini yang perlu dijaga. Karena tanpa adanya sanad seperti itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat. Ikhwani, kedekatan kita kepada guru kita itu manfaatnya luar biasa. Tadi diceritakan begitu banyak manfaat dari salawat Al-Fatih. Manfaat yang begitu banyak, yang begitu hebat. Kami diajarkan dari semenjak kecil, dididik untuk membaca hal-hal tersebut dari guru-guru kami, dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dari putra beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dari murid beliau paman saya Abu Ya Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Kami dari semenjak kecil dididik untuk mencintai salawat-salawat seperti itu. Kenapa? Karena manfaatnya begitu besar. Terkadang kita tidak tahu manfaatnya, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Nanti di akhirat kita akan melihat bahwa sesungguhnya kemuliaan kita begitu besar. Orang sekarang hanya memamerkan bahwa sesungguhnya dia memiliki kekuasaan. Tapi nanti di akhirat kita lihat siapa yang akan menjadi orang yang sukses. Kalau ngelihat di dunia ini gak lama, 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun selesai. Di mana kuburannya? Ya, kuburan yang seperti itu tidak akan beda jauh. Artinya tempat yang sangat sempit. Tapi nanti di akhirat kita akan lihat yang mana yang mulia, yang mana yang tidak mulia. Sayyidil Imam Abil Abbas Sidi Ahmad At-Tijani. Kenapa saya sering sebut ini? Karena auranya ini aura tariqah yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ruh beliau hadir di sini. Berjumpa, bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berjumpa secara yaqadhah dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa melazimkan salawat Al-Fatih? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, aku akan berikan ridhaku kepada mereka. Aku akan berikan ridhaku kepada mereka. Subhanallah, ridhanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya Rasulullah, apakah itu khusus untuk mereka yang langsung mendapatkan dari saya atau umum ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang mendapatkan dari orang yang mendapatkan salawat ini darimu serupa seperti dia seakan-akan mendapatkan langsung darimu. Dan orang yang mendapatkan darimu, maka aku akan menjadi jaminan bagi dia untuk mendapatkan syurganya Allah. Jadi kita nikmat malam hari ini mendapatkan ijazah. Kenapa Allah pilih kita? Karena Allah pengen kita dapetin pintu syurga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita dari banyaknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pengen kita ketemu lagi nanti di syurganya Allah insyaAllah. Allah pengen kita ketemu lagi insyaAllah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ada niat yang lain. Jangan ada niat yang lain. Seperti yang tadi saya bilang ini. Akhirat digunakan untuk hal duniawi, jangan, sayang sekali. Kata Al-Imam Al-Haddad, miskin, kesian sekali saya melihat kamu datang ke tempat orang lain berharap dunia mereka, sementara mereka datang ke kamu berharap akhirat kamu. Ini saya ngajar, saya berharap dunia kalian, sementara kalian datang ke saya berharap akhiratnya saya. Hina sekali hidup saya. Saya datang berharap dunia, antum datang berharap akhirat. Hina sekali kehidupan orang seperti itu. Artinya apa? Al-Imam Al-Haddad mengajak kepada kita untuk membersihkan hati kita. Jangan dijadikan syariat alat untuk mendapatkan dunia, tidak. Man aradana falyatina lillah.
Orang yang ingin dekat kepada kami harusnya dekat karena Allah. Fa innal ulama la yarudduna al-qada. Itu kata siapa? Kata Syekh Tijani. Karena ulama, mereka aulia, tidak bisa menolak qada dan qadarnya Allah. Datang kepada kami untuk Allah. Datang kepada kami untuk Allah. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang ke tempat ini meminta keberkahan dan untuk memberikan dukungan kepada saudara saya. Saya datang dari jauh ini musafir, marhalatain, 2 marhalah dari Garut ke sini. Hanya berharap mudah-mudahan orang kampung sini ataupun yang datang dari tempat yang jauh istiqamah. Istiqamah. Jangan lihat saya Habibnya, bukan. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan da'watul musafir mustajabah. Doa orang yang musafir itu diijabah oleh Allah. Saya musafir, bukan Habib, bukan pendakwah, bukan copot-copot itu semua ya. Pakai imamah, pakai jubah ini gampang bisa beli di Condet ya. 200.000 udah bisa jadi Habib. Jadi pandang saya seorang musafir, doa musafir mustajabah. Saya berharap kepada Allah, Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah berikan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sanad keilmuan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan kita termasuk orang-orang yang jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada orang-orang yang kita jadikan panutan. Allah Subhanahu wa taala berikan kedamaian kepada Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berikan kedamaian kepada Indonesia. Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun 2021 penyakit semuanya hilang, taun semuanya hilang, pandemi semuanya hilang. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah dan kita tahu bahwa sungguhnya kita penuh aib, penuh keburukan, penuh dosa. Akan tapi salah seorang di antara yang hadir, saya yakin ada orang yang soleh, ada orang yang memiliki lebih sedikit dosa dibanding kita, dibanding saya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ijabah karena keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin itu saja dari saya sedikit, tapi saya berharap manfaat, karena sesungguhnya yang diharapkan oleh guru-guru kita adalah manfaat. Untuk apa panjang-panjang tapi nggak ada manfaat? Ini saya pesan nih sekali lagi, tolong pulang, kalau pulang dari majelis ta'lim bawa ilmu walaupun satu. Kalau kebanyakan mungkin nanti otaknya error, kebanyakan. Ma la yutraku kulluh la yutraku kullu atau jullu. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalin semua, ambil. Tadi banyak sekali manfaat atau faedah, ambil satu. Wah sayang, jangan kebanyakan, ini paling cocok nih sama saya, ambil satu, saya bawa pulang. Setiap satu majelis kita bawa satu ilmu, insyaallah manfaat bagi kita. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalam walhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi saya datang bukan buat ceramah, tapi buat ngasih support kepada saudara saya, dan saya langsung izin mau pergi. Insyaallah kapan-kapan saya mampir lagi ke sini karena besok masih ada beberapa acara. Doakan supaya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.